Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Tumben kan Mimin upload hari ini? Dan itu semua bukan tanpa alasan, karena Mimin hari ini akan membuat alur cerita donghua terbaru yang berjudul Jade Dynasty. Yang dimana Jade Dynasty ini yang dirilis tanggal 2 Agustus ini, dan menceritakan tentang seorang anak kecil yang bernama Zhang Xiaofan yang mulanya adalah anak yang sangat ceria. Namun sesuatu terjadi di desanya yang membuatnya menjadi yatim piatu secara tiba-tiba dan dia harus berkultivasi untuk mencari tahu dalang di balik semua itu. Dan seperti apa ceritanya? Seperti biasa, kita masuk saja alur ceritanya. Di sini terlihat Zhang Xiaofan yang berlatih pedang dari kayu melawan temannya yang bernama Lin Jingyu untuk ke-98 kalinya. Karena Zhang Xiaofan ini belum sekalipun menang melawan Lin Jingyu ini. Namun dengan sekali hentak saja, Zhang Xiaofan ini langsung ambruk oleh serangan Lin Jingyu. Namun Zhang Xiaofan yang berambisi untuk bisa menang pun tetap bangkit dan kembali meneruskan pertarungannya. Namun di sini dia malah memukul rak jemuran kepunyaan Bibi Zhang. Meskipun dimarahi oleh Bibi Zhang, Xiaofan ini tetap mengejar Jingyu yang terus lari. Bahkan Xiaofan ini sampai menabrak paman kedua Wang yang sedang memanggul air. Tapi dasar anak-anak, Xiaofan pun meminta maaf begitu saja dan terus mengejar Jingyu sampai ke dalam kuil Tianyin. Saat masuk kuil tersebut, Xiaofan ditertawakan oleh teman-temannya yang jatuh akibat tersandung saat akan masuk ke dalam kuil. Jingyu pun heran karena Xiaofan masih tak mau mengakui kekalahannya. Namun Xiaofan yang sudah kalah 97 kali masih yakin jika belum tentu dia kalah untuk ke-98 kalinya. Di sini pun pertarungan diteruskan. Jingyu pun bertanya apakah masih ingin lanjut. Namun Xiaofan dengan emosi langsung memukul pedang Jingyu sampai terlempar. Di sini Jingyu langsung terbakar emosi dan mulai tak bisa mengontrol diri. Jingyu pun sampai mencekik Xiaofan sambil berkata apakah Xiaofan puas. Namun di sini Xiaofan masih menjawab bahwa dia masih belum puas. Jingyu yang matanya mulai memerah pun semakin tak bisa mengontrol dirinya mendengar itu dan semakin kencang mencekik Xiaofan. Namun untungnya di sini muncullah Biksu Puzi yang menotok Jingyu hingga dirinya bisa terlepas dari kendali emosi tersebut. Di sini Biksu Puzi tersebut malah melihat bahwa Xiaofan punya kemampuan untuk mengendalikan musuh, bahkan tulang akarnya juga bagus. Di sini Biksu Puzi meminta agar Xiaofan mengakui saja kekalahannya, karena jika barusan Biksu Puzi tidak bertindak, maka mungkin Xiaofan sudah kehilangan nyawanya. Melihat Biksu Puzi yang aneh, Jingyu yang ketakutan pun langsung mengajak Xiaofan pergi. Pada malam harinya, di sini Xiaofan malah berpikir untuk memberi makanan kepada Biksu Puzi. Saat Biksu Puzi meditasi, di sini dia sadar bahwa ada orang jahat yang datang. Dia melihat awan hitam yang datang dengan membawa seorang anak, dan saat Biksu Puzi menyelamatkannya, ternyata itu adalah Jingyu yang sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Di sini Biksu Puzi bertanya kepada awan itu, kenapa orang dengan kekuatan besar sepertinya malah menargetkan anak-anak biasa. Bahkan di sini terjadilah pertarungan Biksu Puzi dengan orang yang tadi menjelma menjadi awan hitam tersebut. Orang tersebut mengeluarkan kekuatannya yang berbentuk tengkorak dan menggunakan teknik darah beracun. Di sini Biksu Puzi pun menggunakan tasbih di tangannya untuk dijadikan perisai. Namun kekuatan orang tersebut terlalu kuat hingga menembus pertahanan Biksu Puzi sampai terjatuh dan terluka. Di sini Biksu Puzi baru menyadari bahwa orang tadi sudah menanamkan kelabang ekor 7 ke tubuh biksu tersebut saat dia menyelamatkan Jingyu. Dan di sini Biksu Puzi juga sadar bahwa sebenarnya yang diincar oleh orang itu adalah dirinya, karena orang itu ingin meminta barang yang disimpan oleh Biksu Puzi. Namun Biksu Puzi yang merasa benda itu adalah benda jahat, tak sedikit pun mau memberikan benda tersebut. Mendengar itu, orang tersebut langsung berusaha membunuh Biksu Puzi dengan jurus Raja Maya Darah Racun. Namun Biksu Puzi pun membalas dengan jurus mantra 6 karakter bijak.
Di sini Biksu Puji bertanya kenapa orang itu tak mau memperlihatkan wajahnya, dan Biksu Puji pun langsung merusak topeng orang tersebut dengan butir tasbih miliknya. Orang itu yang mulai marah pun langsung menghunuskan pedang di punggungnya dan mengeluarkan teknik sejati pedang ilahi guntur. Melihat itu, Biksu Puji langsung mengetahui jika ternyata orang di balik topeng tadi adalah dari sekte Jing Yun. Xiaofan yang berniat membawakan makanan untuk Biksu Puji pun melihat kejadian itu. Saat orang itu menyerang, di sini Biksu Puji pun menggunakan jurus kebijaksanaan Brahma untuk melindungi dirinya. Merasakan kekuatannya tak sebanding dengan Biksu Puji, akhirnya pun orang tersebut kabur. Tak lama kemudian, Biksu Puji membawa Xiaofan yang terkena efek serangan tadi ke sisi Jing Yu. Melihat bakat kedua anak itu tadi, di sini Biksu Puji berniat mengajari praktik Buddhism dan Taoism. Biksu Puji pun terlihat terluka karena serangan tadi dan karena racun kelabang 7 ekor dari orang tadi. Namun dia pernah mengambil pil dari seorang yang bernama Gui Yi, yaitu pil yang bernama pil penunda kematian dan kemudian memakannya. Di sini Biksu Puji menyembuhkan Xiaofan yang terkena energi pedang orang tadi, sedangkan Jing Yu menurut Biksu Puji akan pulih setelah fajar. Di sini biksu tersebut bertanya kenapa anak kecil seperti Xiaofan datang ke tempat tersebut saat malam hari dan hujan angin. Namun Xiaofan mengatakan bahwa dia hanya berpikir untuk membawakan Biksu Puji makanan. Karena kebaikan Xiaofan tersebut, di sini Biksu Puji bermaksud akan mengajarkan metode latihan kepadanya yang mungkin bisa membantu Xiaofan menjadi lebih kuat. Namun Xiaofan harus berjanji beberapa hal kepada Biksu Puji sebelumnya, yaitu setelah mempelajarinya, Xiaofan tak boleh memberitahukan kepada siapapun tentang metode ini, bahkan keluarganya. Dan juga Xiaofan harus berlatih metode tersebut setiap hari, tapi tak boleh berlatih di depan orang, dan hanya boleh berlatih saat tengah malam. Selain itu ada hal terpenting, bahwa jika bukan dalam situasi hidup dan mati, Xiaofan tak boleh menggunakan teknik tersebut. Awalnya Xiaofan pun ragu, namun setelah berpikir dan melihat ke arah Jing Yu, pada akhirnya dia bersedia dengan hal itu. Biksu Puji mengatakan bahwa meskipun dia terluka parah karena serangan orang tadi, namun umurnya masih tersisa 3 hari karena pil tadi. Dia pun mengatakan, jika kelak Xiaofan dalam bahaya, Biksu Puji meminta agar Xiaofan mencari seseorang yang bernama Gui Yi. Dan di sini Biksu Puji pun memberikan sebutir mutiara merah kepada Xiaofan dan meminta Xiaofan menyembunyikannya agar tak ada orang lain yang melihatnya. Dan setelah dia merasa aman, beliau menyuruh Xiaofan mencari lembah paling dalam dan membuang benda tersebut. Di sini Biksu Puji pun tak tahu apakah mereka berdua akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Dan Biksu Puji meminta Xiaofan berlutut 3 kali di depannya dan memanggil Biksu Puji dengan sebutan guru. Xiaofan yang polos pun hanya bisa mengikuti permintaan Biksu Puji tersebut. Dan setelah itu, Biksu Puji meminta Xiaofan membaca mantra bersamanya. Singkat cerita, hari pun berganti pagi, dan Jing Yu pun sudah tersadar kembali. Melihat Xiaofan ada di depan kuil, Jing Yu pun membangunkan Xiaofan. Di sini Jing Yu pun kedinginan dan terheran kenapa dia bisa berada di situ, karena menurutnya semalam dia tertidur di rumahnya. Dia pun bertanya kepada Xiaofan apa yang terjadi, namun Xiaofan langsung mengalihkan pembicaraannya dan mengajak Jing Yu pulang. Namun saat melihat ke desa, mereka pun melihat paman kedua Wang yang berjalan sendiri. Saat mereka bertanya apa yang terjadi, di situ terlihat paman kedua Wang yang sangat ketakutan sambil berkata bahwa semua orang menjadi hantu. Xiaofan yang menatap sekitar pun melihat banyak orang-orang desa sudah menjadi mayat. Dia pun lari menuju rumahnya, dan saat melihat ke rumahnya dia pun menjerit karena melihat kedua orang tuanya juga sudah tak bernyawa. Sampai sini dulu ya guys alur cerita Jet Dynasty episode 1 ini. Ya karena memang baru segitu filmnya. Dan siapakah sebenarnya orang yang membunuh para penduduk desa dan orang tua Xiaofan sehingga dia menjadi yatim piatu? Kita tunggu saja di Jet Dynasty episode 2 minggu depan. Dan akhir kata, see you next episode.